Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Maulana, SEMN dengan NIM 0414099102. Pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi PGRI Sukabumi, dosen di program studi S1 Manajemen. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan kali ini sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Nah, identitas mata kuliah yang saya ampu yaitu ada di semester genap di 2021-2022 dengan kode mata kuliah CU 611 yaitu Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Bobot SKS 3 SKS, kemudian semester ada di semester 6 dan prasyarat mata kuliah itu adalah pengantar manajemen dan perilaku organisasi dengan pengampu mata kuliah Rizky Maulana saya sendiri. Ya, ya di dalam mata kuliah MSDM dalam melakukan perkuliahan saya selalu melakukan pendekatan dengan prinsip DIA atau Delivery Interaction and Assessment, yaitu menyampaikan, kemudian melakukan interaksi dan melakukan penilaian. Berikut adalah outline dari materi yang saya sampaikan yang mencakup yang pertama deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, kemudian metode pembelajaran yang saya lakukan, kemudian sistem penilaian, dan kemudian ada cuplikan rekaman video pengajaran mata kuliah yang saya ampu. Yang pertama, deskripsi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1 itu mengkaji tentang konsep berbagai tantangan tentunya MSDM dengan pendekatan multidimensional, proses-proses MSDM yang terdiri dari tahapan pengadaan yang dari perencanaan, analisis dan rencana jabatan, penerapan metode penarikan dan seleksi SDM, serta proses orientasi dan penempatan SDM, tahapan pengembangan SDM, serta perencanaan dan pengembangan karir. Kemudian tahapan penghargaan ya, dan tahapan pelindungan yang melihat pemeliharaan hubungan karyawan dan pemeliharaan hubungan institusi. Selanjutnya pemeliharaan hubungan SDM dan kegiatan yang dilakukan dalam audit SDM. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 1. Capaian ke-1 yaitu mahasiswa mampu mengerti tentang konsep MSDM dan arti penting MSDM. Kemudian capaian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan proses-proses atau tahapan SDM tentang pengadaan. Capaian yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengilustrasikan proses-proses atau tahapan-tahapan MSDM tentang pengembangan. CPMK yang keempat adalah mahasiswa mampu menganalisis proses-proses atau tahapan MSDM tentang penghargaan. Dan yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis proses-proses atau tahapan SDM tentang perlindungan. Baik, di dalam manajemen sumber daya manusia ada materi pembelajaran yang saya lakukan atau yang saya sampaikan nanti. Yang pertama terkait dengan konsep MSDM, kemudian pentingnya MSDM, perencanaan SDM, rancangan dan analisis pekerjaan, kemudian pengadaan di dalam sumber daya manusia yang meliputi penarikan, seleksi, orientasi, dan penempatan. Kemudian pelatihan dan pengembangan SDM, evaluasi jabatan, kompensasi, perencanaan, dan pengembangan karir, kemudian pemeliharaan hubungan karyawan, pemeliharaan hubungan sosial, dan audit SDM. Adapun metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu secara daring melalui sinkronus dan asinkronus. Yang pertama sinkronus yaitu melakukan presentasi melalui Microsoft PowerPoint secara tatap maya melalui Zoom Meeting ataupun Google Meet. Kemudian yang kedua secara asinkronus yaitu kuliah menggunakan media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan seperti Google Classroom. Biasanya tugas, kemudian obsesi dan sebagainya itu dilakukan di Google Classroom. Ini bentuk pembelajaran secara asinkronus melalui Google Classroom. Kemudian sistem penilaian yang saya lakukan, yang pertama itu dilihat dari kehadiran mahasiswa sebesar 75% dari
jumlah tatap maya yang dilakukan. Kemudian yang kedua, bobot nilai keseluruhan itu dimulai dari keaktifan mahasiswa itu sebesar 10%, kemudian dari tugas 40%, UTS 25%, dan UAS 25%. Dan selanjutnya, cuplikan video proses pengajaran ataupun perkuliahan yang saya lakukan di dalam manajemen sumber daya manusia dengan materi kuliah penarikan. Silahkan selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman sekalian, alhamdulillah syukurillah ya. Untuk pertemuan kali ini kita dapat melaksanakan perkuliahan. Tapi sebelumnya mohon untuk di on cam-kan ya, sehingga saya pun juga bisa melihat aktivitas teman-teman. Baik teman-teman sekalian, untuk pertemuan minggu ini kita akan membahas mengenai materi rekrutmen di dalam sumber daya manusia. Tapi sebelumnya saya akan absen dulu nih, lebih dahulu ya. Sudah pada absen di Google Classroom? Sudah, Pak. Halo. Sudah, Pak. Ya. Silahkan di on cam kan ya, di teman-teman ya. Oke, baik teman-teman, untuk perkuliahan kali ini ya, saya akan share screen terlebih dahulu. Muncul? Apakah muncul? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Oke, ya, oke, baik teman-teman sekalian, untuk materi hari ini, perkuliahan hari ini kita akan membahas mengenai penarikan di dalam sumber daya manusia atau rekrutmen ya, istilahnya. Jadi mungkin teman-teman juga ya pasti sudah mengalami ya, karena untuk kelas extension itu kan kebanyakan yang sudah bekerja. Mungkin teman-teman juga sudah mengalami hal-hal yang seperti ini atau terkait hal-hal dengan penarikan atau rekrutmen. Nah, materi yang sebelumnya sudah dipelajari? Belum? Sudah dibaca? Sudah ya. Terkait apa? Coba yang barusan bersuara siapa tuh? Siti? Mengenai analisis pekerjaan, Pak. Analisis pekerjaan, oke. Ya, di dalam analisis pekerjaan menjelaskan tentang apa saja? Coba. Tentang pengertian dari analisis tersebut, Pak. Iya. Terus? Apa lagi? Bella Apriani? Manfaat dari analisis pekerjaan, Pak. Manfaat. Apa sih yang dibahas tentang analisis terkait dengan analisis pekerjaan? Di dalamnya itu ada apa saja tuh? Saya review dikit ya. Anis Rahayu, Bella Apriani. Wida Nurlaini, suara saya terdengar jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya. Terdengar, Pak. Kalau misalnya tidak jelas, mungkin kuota teman-teman harus diperiksa ya. Oke, Kang Bagas, di dalam analisis pekerjaan itu menjelaskan tentang apa saja? Tadi manfaat, terus apa lagi tuh? Tadi yang yang lain siapa tuh tadi? Siti atau Wida tuh tadi ya? Langkah-langkah dari analisis pekerjaan, Langkah-langkah Pak. analisis pekerjaan. Manfaat analisis pekerjaan itu apa saja? Coba Suciani Lestari. Untuk bertujuan untuk apa? Sebagai landasan melaksanakan mutasi, promosi, dan pemberian pelatihan, Pak. Oke, sebagai landasan untuk pemberian promosi, mutasi, dan latihan. Pelatihan.
Oke. Ya, ada lagi yang lainnya? Jadi memang betul tadi analisis pekerjaan itu berguna untuk tadi mutasi sebagai landasan ya, kemudian sebagai promosi, terus sebagai eh, apa namanya tadi itu apalagi satu lagi pelatihan ya. Nah jadi memang di dalam perusahaan biasanya manfaat dari analisis pekerjaan itu untuk menentukan ya jenis-jenis pekerjaan, kemudian eh, di sana juga menjelaskan tentang uraian pekerjaannya gitu ya. Kemudian spesifikasi pekerjaan juga dijelaskan di dalam analisis pekerjaan. Bagaimana hubungan kerja antar karyawan yang satu dengan yang lainnya. Terus tugas dan tanggung jawab juga dijelaskan di dalam analisis pekerjaan. Nah, ini ada kaitannya dengan rekrutmen ya. Jadi sebelum rekrutmen dilakukan, ditetapkan dulu analisis pekerjaannya terlebih dahulu ya. Nah, di dalam pengadaan itu ya, di dalam analisis jabatan ada yang namanya apa dulu baru siapa. Maksudnya seperti apa tuh? Jadi ada prinsip dulu apa di dalam pengadaan karyawan itu ada prinsip apa baru siapa. Mungkin kalau misalkan sudah dipelajari, ya pasti sudah hafal nih ya, sudah tahu. Mungkin Kang Bagas, apa yang dimaksud dengan prinsip apa baru siapa dulu nih? Kang Bagas? Gimana Pak? Nah, ada prinsip apa dulu, baru siapa di dalam pengadaan karyawan. Ya, karena analisis jabatan itu karena termasuk dalam rekrutmen atau pengadaan sumber daya manusia. Nah, di dalam pengadaan sumber daya manusia atau di dalam pengadaan karyawan, ya ada prinsip apa dulu, baru siapa. Nah, maksudnya seperti apa? Satu, dua, tiga. Loading Pak. Closing. Oke, ada yang lain. Suciani Lestari mungkin. Suci, hadir. Hadir Pak, Lagi di mana Suci? lagi di rumah. Ada yang lain? Prinsip apa baru siapa maksudnya seperti apa? Oke ya. Nah, maksudnya prinsip apa baru siapa itu ya, kita tahu di dalam analisis kerjaan ada yang namanya prinsip apa baru siapa. Tentukan dulu apa pekerjaannya, baru kita cari orang yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, pengadaan atau procurement di dalam sumber daya manusia itu adalah fungsi operasional yang pertama di dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, pengadaan karyawan ini merupakan masalah penting ya teman-teman, karena di situ dijelaskan atau ditentukan kebutuhan sumber daya manusia untuk sebuah organisasi itu berapa, kemudian jenis pekerjaan yang nanti akan dibebankan kepada karyawan itu seperti apa, ya, kemudian menempatkan orang-orang kompeten itu seperti apa, ya melalui apa, melalui penarikan dan rekrutmen serta seleksi di dalam penerimaan calon karyawan. Nah, seperti yang kita tahu juga ya, sumber daya manusia itu adalah aset dari organisasi ataupun perusahaan. Ya, berbeda dengan mesin juga ya. Nah, karena sumber daya manusia itu adalah aset dan merupakan unsur manajemen yang pertama dan yang paling utama. Kenapa pertama dan paling utama? Karena kalau misalkan tidak ada sumber daya manusia, sumber daya yang lainnya atau unsur manajemen yang lainnya itu tidak akan berjalan secara optimal. Nah, oke. Saya lanjut dulu. Nah, di sini pembahasan yang akan kita bahas untuk materi hari ini itu terkait definisi rekrutmen, ya proses rekrutmen, kemudian metode rekrutmen, ya keuntungan dan kerugian masing-masing metode rekrutmen, baik itu secara internal ataupun eksternal. Kemudian alternatif di dalam rekrutmen. Nah, sebelum saya ke materi, ada beberapa pengantar yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, nah, pada dasarnya suatu perusahaan atau organisasi ingin meraih suatu keadaan di mana dapat meraih untung yang sebesar-besarnya dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau organisasi agar selalu dikenal oleh masyarakat, agar selalu eksis di
masyarakat. Kemudian keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan atau suatu organisasi tersebut didapatkan dari hasil kerja yang dilakukan selama kegiatan perusahaan tersebut berlangsung. Kemudian, agar terjadi kelangsungan hidup perusahaan, perlu adanya proses rekrutmen, ya, sumber daya manusia secara reguler. Dan yang terakhir adalah penarikan dibutuhkan untuk mencapai tujuan mendapatkan sumber daya manusia dengan berbagai macam alternatif yang digunakan guna menentukan masa depan perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, di sini dijelaskan ya bahwa sumber daya manusia itu adalah aspek yang paling penting di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Karena laju kembangnya perusahaan itu tergantung dengan sumber daya manusianya, ya, secara kualitas, secara kuantitas, ya, secara mutu dan sebagainya, ya, secara produktivitas pekerjaan juga tergantung dengan atau tergantung oleh sumber daya yang berkualitas. Gitu ya. Nah, kemudian secara definisi di sini penarikan SDM atau rekrutmen ya, adalah proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar yang capable untuk dikerjakan di dalam organisasi atau perusahaan. Ini menurut Syagian. Nah, jadi di dalam pengadaan karyawan itu ada proses mencari ya, terutamanya di dalam proses rekrutmen itu ada proses mencari, menemukan, dan menarik. Bagaimana suatu perusahaan itu bisa memberikan informasi-informasi yang memang tujuannya untuk menarik minat masyarakat agar masyarakat atau calon karyawan yang kita harapkan itu bisa melamar, bisa bergabung dengan perusahaan yang kita pimpin, gitu ya. Kemudian proses pencarian atau mengundang calon-calon tenaga kerja. Nah, penarikan juga itu sebagai proses pencarian untuk mengundang calon-calon tenaga kerja. Kemudian pada dasarnya, rekrutmen bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atas SDM yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, di dalam pengadaan karyawan ya atau penarikan itu ada proses di mana perusahaan itu bisa menetapkan karyawan-karyawan yang memang memiliki kompetensi, ya, knowledge, kemampuan ataupun skill agar bisa bekerja dan sesuai dengan apa yang perusahaan harapkan. Yang intinya adalah karyawan yang kompeten. Jadi tujuan dilakukannya penarikan, kemudian seleksi di dalam sumber daya manusia adalah untuk mendapatkan karyawan yang kompeten di bidang pekerjaan yang kita tentukan. Kemudian sumber penarikan SDM di sini jadi tadi ya, ada internal, kemudian ada eksternal. Nah, kalau misalkan internal, berdasarkan misalkan job posting dan job bidding. Jadi artinya ada pengumuman lowongan pekerjaan kepada internal perusahaan, kepada karyawan di internal perusahaan. Kemudian ada referensi pegawai juga. Contohnya misalkan ada bidang pekerjaan yang ditinggalkan oleh si karyawan A misalkan. Nah, kemudian si karyawan A itu memberikan referensi ya, pegawai mana yang memang cakap dan mampu untuk melaksanakan pekerjaan di jabatan tersebut. Nah, kemudian ada rencana suksesi juga. Nah, rencana suksesi ini biasanya itu ada proses pengkaderan yang artinya perusahaan mempersiapkan karyawan tersebut untuk mengisi jabatan yang mungkin nanti ke depannya akan kosong gitu ya. Kemudian kalau misalkan secara eksternal ya, sumbernya itu bisa dari sekolah, kemudian perguruan tinggi, perusahaan lain ya, orang yang belum bekerja, dan biasanya rekrutmen eksternal ini dilakukan bila organisasi yang pertama perlu mengisi jabatan yang entry level, biasanya fresh graduate, kemudian orang-orang yang belum berpengalaman, atau misalkan calon karyawan yang belum memiliki pengalaman di bidang pekerjaan tertentu, yang baru lulus lah istilahnya gitu ya. Kemudian yang kedua memerlukan keahlian atau keterampilan yang belum dimiliki. Ada nih misalkan di perusahaan yang memang cara pekerjaan belum ada nih yang bisa menguasai bidang pekerjaan tertentu itu. Nah, karena sekarang kan banyak ya
di dalam perusahaan itu proses digitalisasi itu kan sangat penting ya, gitu ya. Jadi digitalisasi baik itu marketing, digitalisasi dalam pekerjaan dan sebagainya, ya mungkin di perusahaan tertentu mungkin belum ada, dan untuk mengisi jabatan tersebut atau untuk apa namanya untuk menarik karyawan yang memang harus disesuaikan dengan tuntutan zaman ya. Jadi perusahaan juga harus menyesuaikan dengan zaman. Tentu adanya penarikan SDM yang memang memiliki keahlian tertentu di bidang pekerjaan tertentu juga. Kemudian memerlukan pekerja dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan ide-ide baru. Nah, biasanya di dalam rekrutmen eksternal itu dilakukan bila organisasi mengalami hal-hal demikian. Selanjutnya, di dalam sumber penarikan eksternal juga ya, biasanya pelamar itu melamar secara langsung, ya, kemudian secara lamaran tertulis juga, ya, kemudian lamarannya berdasarkan informasi dari orang internal perusahaan, bisa jadi dari iklan, kemudian perusahaan-perusahaan penempatan tenaga kerja, perusahaan pencari tenaga kerja, profesional, pendidikan, lembaga pendidikan, organisasi profesi, serikat pekerja, dan balai latihan kerja milik pemerintah. Nah, itu adalah sumber penarikan SDM baik secara internal dan eksternal. Nah, kemudian, ini di dalam organisasi juga, di dalam pengadaan karyawan, ya, di dalam penarikan, itu hati-hati, ya, jangan kelebihan muatan. Nah, artinya apa? Apa yang dimaksud? Kenapa sih organisasi atau di perusahaan itu jangan kelebihan muatan? Karena Apakah tidak ada sesuai nih? dengan kapasitas yang dibutuhkan, Pak. Karena tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Oke, ada lagi? Nggak apa-apa. Apa namanya? Tidak usah malu-malu. Jadi tadi apa, Kang? Kang Bagas, tadi apa? Karena tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan, Pak. Oke, karena tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan. Ya, jadi dalam penarikan juga, ya, hakikat dari manajemen kan itu untuk apa namanya, pengelolaan sumber daya untuk efektif dan efisien ya. Jadi apabila misalkan ada hal-hal yang dirasa tidak efektif dan tidak dilakukan secara efisien, ya mungkin itu apa namanya, ya tidak sesuai dengan manajemen itu sendiri gitu. Nah, artinya jangan kelebihan muatan itu perusahaan ataupun organisasi ya perlu menetapkan kebutuhan ya karyawan ataupun calon karyawan itu sesuai dengan ya tadi kebutuhannya. Jangan dipaksakan. Kalau misalkan bidang pekerjaan yang bisa jabatan yang kosong itu misalkan 2, ya kita isi dengan 2. Tapi kalau misalkan kita lebih dari yang kita butuhkan, khawatirnya nanti ada ketidaksesuaian ya antara kebutuhan dengan tadi pekerjaan. Nah, jangan kelebihan muatan juga itu misalkan gunanya di dalam pengadaan atau penarikan serta analisis jabatan itu yaitu untuk menetapkan tadi berapa karyawan yang kita butuhkan, kemudian berapa karyawan yang memang kita akan tempatkan di dalam bidang pekerjaan tertentu. Nah, kalau misalkan proses penetapannya atau misalkan proses penarikan dan pengadaannya itu melebihi muatan atau tidak sesuai dengan kebutuhan, nah tentunya akan mempunyai beban biaya ataupun kos yang dikeluarkan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan gitu. Jadi ada ketidakefektifan dan ketidakefisiensian di dalam proses pengadaan karyawan itu sendiri.
Nah, betul kata Kang Bagas ya. Jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan yang memang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Oke, yang terakhir adalah ada tugas ya teman-teman sekalian. Mungkin minggu depan silahkan kalau misalkan ada yang mau mempresentasikan ya silahkan. Ini ada tugas terkait dengan studi kasus terkait dengan penarikan di dalam manajemen sumber daya manusia. Ini bisa misalkan perusahaannya itu bisa perusahaan yang memang teman-teman bekerja pada saat ini, atau misalkan yang dulu pernah bekerja, atau perusahaan yang lainnya misalkan ya, bisa cari informasinya misalkan di internet dan sebagainya, boleh lah gitu ya. Kemudian melakukan analisa terkait masalah penarikan ya, masalahnya apa sih itu di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian jelaskan ya nanti. Dan mungkin untuk minggu depan ada presentasi atau misalkan pemaparan dari teman-teman sekalian terkait dengan sedikit kasus yang teman-teman temukan. Dan tugas dikirimkan paling lambat hari Senin ya, tanggal 21 Maret 2002 dalam bentuk PDF dikirimkan melalui Google Classroom. Oke, mungkin itu saja terkait dengan materi hari ini. Semoga bisa memberikan gambaran dan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya. Mungkin itu saja teman-teman sekalian terkait dengan perkuliahan hari ini ya. Terima kasih atas partisipasinya dan kehadirannya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, ya, keberkahan, dan ada di dalam lindungan Allah SWT dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, sampai jumpa minggu depan. Salam sehat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pakai